Kalau aku punya life grand map, semua ini akan lebih terarah. Kenapa nggak dari dulu aku bergaul sama orang-orang yang berbeda? Kalau kamu mikir GMAT itu cuma soal otak, kita boleh ambisius, tapi kita nggak boleh buta. Walaupun dapat beasiswa 3,5 miliar, aku harap aku tahu ini sebelumnya. Ya, aku dapat beasiswa 3,5 miliar dari LPDP buat kuliah MBA di Los Angeles, California, Amerika Serikat. Tapi jujur, itu datang dengan harga yang nggak kelihatan. 2 tahun burnout, 4 kali gagal GMAT, dan banyak beban psikologis lainnya. Kalau kamu sekarang lagi ngejar beasiswa, atau kamu ngerasa hidupmu telat, tonton video ini sampai habis agar bisa nyelamatin kamu dari derita yang sama. Apa aja temuannya? Mari kita audit. Aku sebenarnya pengen bikin video ini sebagai bentuk audit diri sendiri, tapi bukan cuma untukku. Ini semoga bisa bermanfaat buat kamu yang lagi bingung tentang arah hidup atau kepikiran kuliah ke luar negeri. Teman yang pertama, bahasa Inggris itu tiket masuk dunia. Aku lahir dan besar di Kendal, Jawa Tengah, dengan keluarga sederhana. Nggak pernah ikut kursus-kursus bahasa Inggris yang mahal-mahal itu. Bahasa Inggris aja dulu terasa mewah. Ngomong bahasa Inggris juga masih suka dinyinyirin sama teman-teman, sama orang-orang. Tapi hari ini aku duduk di kelas di Los Angeles sambil berpikir, kalau aja aku ngerti dari dulu bahwa bahasa Inggris itu bukan pelajaran tapi tiket, mungkin aku akan ngelakuin sesuatu yang berbeda. Tiket buat dapat ilmu baru, tiket buat ngobrol sama siapa aja, dan tiket buat kabur dari batasan-batasan. Sayangnya, saya dulu takut salah grammar, takut dibilang norak, takut diketawain. Padahal di sini, di Amerika, orang salah ngomong itu biasa. Gak ada yang peduli. Yang penting mereka ngerti apa maksud kita. Aksen itu biasa. Di sini tuh bukan cuma ada orang Indonesia ataupun orang Jawa, tapi orang-orang Meksiko, orang Cina, orang Jepang, Rusia, Brasil, India, Thailand, dan banyak lainnya yang semuanya aksennya unik, semuanya berbeda. Dan dengan sama perbedaan itu, apakah kita saling menghina satu sama lain? Nggak pernah. Jadi kalau kamu nonton ini dan masih takut belajar bahasa, please. Pinurba muda seharusnya bodo amat sama omongan orang. Yang penting kita semua paham, ya mulai aja. Temuan kedua, Grand Map. Aku nggak punya rencana kuliah S2 dari awal. Dulu pikirannya simple, kerja, nikah, cicil rumah, selesai. Jadi pas akhirnya dapat beasiswa ini, aku ke Los Angeles, rumahku di Jakarta otomatis kosong. Tapi cicilan tetap jalan. Nggak ada yang ninggalin. Ya rugi, ya nyesek juga. Kalau aku punya life grand map, mungkin semua ini akan lebih terarah. Bukan berarti semua harus punya jawaban, tapi setidaknya setiap pertanyaan-pertanyaan itu aku udah tahu jawaban secara umumnya. Misalnya, kamu mau kuliah di mana, butuhnya apa aja, budgetnya berapa, apa efeknya ke keluarga, dan lain-lain. Punya mimpi itu bagus, tapi tanpa peta hidup, kita ataupun kamu, aku bisa capek di jalan karena ngabisin waktu di jalan yang salah. Temuan ketiga, ujian akademis dan psikologis. Aku kuliah MBA dan MBA itu perlu GMAT. Kalau kamu mikir GMAT itu cuma soal otak, salah besar. Walaupun GMAT itu benar-benar susah. Bagiku ini juga ujian mental. Dan jujur ini salah satu masa paling stres dalam hidupku. Aku belajar kurang lebih selama 1,5 tahun untuk GMAT ini, pulang ujian sampai 4 kali dan tetap kerasa nggak puas. Mungkin karena aku bodoh. Mungkin juga karena aku terlambat tahu. Kalau dari dulu aku tahu bahwa MBA itu butuh GMAT, aku mungkin bisa nyicil 3 tahun misalnya. Jadi agak santai tapi manusiawi. Tapi karena aku mulai belajar ini pas udah kerja, udah berkeluarga, ngerjain essay, riset kampus, dan lain-lain, belajarnya jadi terasa berat dan penuh tekanan. Kalau kamu nonton ini dan punya mimpi 5-10 tahun ke depan, cari tahu syaratnya. Cari tahu apa yang diperluin buat mimpi kamu. Mulai dari sekarang. Karena mungkin kamu bisa nyicil mimpi itu dengan cara yang lebih manusiawi. Temuan yang keempat, dunia itu besar. Aku dari D3 akuntansi, lanjut S1 akuntansi. Kerja 9 tahun di pajak, lingkunganku bisa dibilang ya itu-itu aja.
Tapi sejak kuliah ini semuanya berubah. Aku kerja tim bareng orang-orang dari negara yang berbeda. Aku diskusi dengan orang-orang yang punya kapasitas yang berbeda, dari orang finance, orang marketing, data science, film producer, dan masih banyak yang lainnya. Aku juga dapat kesempatan ke Google, ke Intel, ke Visa, ke Boeing, Salesforce, American Airlines, dan masih banyak lainnya. Dan aku kemudian baru sadar bahwa ternyata aku ini kecil banget. Dan itu semua bukan hal yang buruk, karena justru di situ aku bisa belajar dari nol lagi. Nggak ada yang nuntut aku harus tahu semuanya. Begitu juga Pinurba yang dulu. Pinurba nggak perlu jadi sempurna. Tapi satu hal yang aku sesalin, kenapa nggak dari dulu aku bergaul sama orang-orang yang berbeda bidang. Teman kelima, jangan terlalu percaya diri. Sebelum berjuang banget di GMAT, ada satu masa dalam hidupku di mana aku ngerasa benar-benar invisible. Promosi jabatan cepat, menang lomba nulis nasional, jadi partner dengan brand multinasional, dapat beasiswa LPDP sekali coba. Semuanya jalan, semuanya sukses. Dan aku pikir, aku pasti bisa nih dapat 10 top MBA di dunia juga. Realitanya banyak mental breakdown, overstudy, burnout. Dan pada akhirnya aku harus bilang, aku memang gagal masuk di kampus target utamaku. Tapi akhirnya aku juga masuk di kampus pilihan alternatifku, yaitu di University of Southern California. Dan ternyata ini rumah bagiku. Kampusnya bagus, keluargaku senang, bahagia, komunitasnya sportif, dosen-dosennya keren-keren, lokasinya aman, dan teman-teman sangat-sangat menyenangkan. Dan disitulah aku belajar bahwa kita boleh ambisius, tapi kita nggak boleh buta. Kalau plan E nggak berhasil, masih ada plan B. Plan B bukan berarti kita gagal. Dari plan B lah mungkin jawaban yang kita butuhkan itu ada. Sebagai penutup, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga kamu bisa menyusun peta hidupmu lebih awal dan lebih matang. Karena mungkin dengan peta hidup tersebut, kamu nggak perlu bayar harga setinggi yang aku bayar. Sampai jumpa di audit selanjutnya.